adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, mari kita bersalam doa ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kita ya Tuhan. Engkau berkati dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian kita yang pertama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kita yang kedua. Saya rasa Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syakrak. Saya laskar Kristus, Syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syakrak. Saya laskar Kristus, Syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh simpan persembahan ke dalam celengan. Mari kita angkat lagu pujian. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, mari kita bersama doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat membawa kerajaan-Mu, Tuhan. Tolong juga berkati untuk adik-adik yang telah mengumpulkan persembahan, berkati untuk orang tuanya ya Tuhan, berkati untuk kesehatan orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan. Kau yang berkati keluarga mereka. Di dalam nama Yesus kami selalu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian. Dengan dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar
namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pemikiran kami, sehingga kami bisa mengerti firman yang kami dengarkan. Dan biarlah kami boleh taat melakukannya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat yang keempat. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih ingat cerita minggu lalu tentang seorang perempuan yang berani. Dia mengasihi adiknya dan juga berkorban untuk adiknya. Ya, siapa namanya? Ya, benar, namanya adalah Miriam. Adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga akan belajar satu tokoh perempuan yang tercatat di dalam Alkitab, namanya adalah Deborah. Siapa namanya? Deborah. Ya, benar. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, arti nama Deborah itu adalah lebah. Tahu lebah ya, binatang yang biasanya itu bisa menghasilkan madu, tapi juga dia berbahaya karena bisa menggigit orang ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Deborah itu dia adalah seorang hakim dan juga seorang nabi perempuan, atau disebut juga namanya nabiyah. Nah, sebagai seorang hakim biasanya dia itu akan mengadili orang-orang yang punya masalah, kemudian dia akan membantu menyelesaikan masalah. Sebagai seorang nabi perempuan, dia adalah perantara menyampaikan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada bangsa Israel, bisa berupa nasihat, teguran, peringatan, atau hukuman yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel, bisa juga berkat yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Deborah ini namanya muncul yaitu pada masa ketika kerajaan-kerajaan besar mengalami keruntuhan dan juga bangsa Israel sedang ditindas oleh bangsa Kanaan yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Yabin II, dan dia punya panglima tentara yang bernama Sisera. Pada waktu itu Deborah setiap hari dia duduk di bawah pohon korma, dia mengadili atau membantu menyelesaikan masalah-masalah bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ketika Deborah sedang menjalankan tugas, lalu dia menyuruh orang memanggil Barak, yaitu seorang tentara perang bangsa Israel. Dan ketika Barak datang kepada Deborah, kemudian Deborah berkata kepada Barak, dia katakan, bukankah Tuhan menyuruh engkau membawa pasukanmu 10.000 untuk menghadapi Sisera, dan aku akan menggerakkan tentara Sisera dan juga Sisera untuk pergi ke Sungai Kison, dan Tuhan akan menyerahkan bangsa Kanaan ke dalam tanganmu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Deborah menyuruh supaya Barak itu membawa pasukan perangnya itu dari
suku Naftali dan Zebulon yang berjumlah 10.000. Dan pada waktu itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, Sisera dia punya pasukan yang begitu besar, 900 pasukan yang punya kereta besi, dan juga bangsa Israel begitu menderita karena mereka sudah 20 tahun ditindas oleh bangsa Kanaan. Dan itulah saatnya Deborah mengatakan kepada Barak bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Barak kalau Barak melawan Sisera dan pasukan perangnya. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Barak kepada Deborah ketika Deborah mengatakan hal itu? Oke Deborah, kalau engkau maju, aku akan ikut maju. Tapi kalau engkau tidak maju, aku pun tidak maju. Dan kemudian Deborah mengatakan, oke, aku akan ikut maju. Tapi kamu harus ingat bahwa dalam peperangan kali ini engkau tidak akan mendapatkan kehormatan, tetapi kehormatan itu akan diberikan kepada seorang perempuan. Jadi yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tidak sulit bagi Barak untuk menghadapi Sisera dan juga pasukan daripada Sisera. Karena apa? Karena dia adalah seorang prajurit, dia adalah seorang pemimpin perang. Tetapi pada waktu itu Barak dia juga ingin supaya Deborah sebagai seorang yang berani, hakim, seorang nabi perempuan ikut bersama-sama dengan dia. Karena Barak tahu bahwa kalau Deborah ikut serta, itu menandakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, memberikan semangat kepada Barak dan juga kepada bangsa Israel, sehingga mereka semangat menghadapi musuh. Dan benar adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika mereka sampai ke Sungai Kison, pada waktu itu Tuhan mengacau balaukan tentara daripada Sisera, sehingga kemudian tidak ada satu orang pun yang dibiarkan hidup, kecuali Sisera pada waktu itu dia melarikan diri. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah Sisera selamat setelah dia melarikan diri, terbebas dari Deborah dan juga dari Barak? Ternyata tidak adik-adik. Ketika dia sedang berjalan untuk menyelamatkan diri, pada waktu itu dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Yael. Dan kemudian Yael menyuruh Sisera untuk tinggal di rumahnya. Dan pada waktu itu Sisera juga berpesan kepada Yael, engkau menunggu di depan pintu kemah. Kalau ada orang mencari, katakan saya tidak ada di sini. Dan kemudian dia minta minum karena dia begitu haus, dan Yael memberikan minum kepada Sisera, dan kemudian Sisera tidur. Tetapi apa yang diperbuat oleh Yael adik-adik? Kemudian Yael dia mengambil patok kemah dan juga palu. Dan ketika Sisera sedang tidur dengan pulasnya, maka kemudian dia mematok dahi daripada Sisera dengan patok kemah itu, sehingga sampai tembus ke tanah, dan kemudian Sisera pun meninggal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita melihat bagaimana keberanian dua orang. Deborah seorang perempuan yang luar biasa, berani, dia seorang hakim, dia seorang nabi, dan juga Barak seorang tentara perang. Dan kita melihat bagaimana ketika Deborah dan Barak bersama-sama menghadapi musuh dan mereka mendapatkan kemenangan. Demikian juga bangsa Israel mendapatkan semangat dari dua orang ini untuk menghadapi musuh. Nah, kita melihat meskipun Deborah dan Barak secara jenis kelamin mereka itu berbeda, profesi mereka juga, pekerjaan mereka juga berbeda. Deborah seorang perempuan, Barak seorang laki-laki. Deborah seorang hakim, seorang nabi perempuan yang bekerja untuk Tuhan, dan juga Barak dia adalah seorang pemimpin perang, seorang tentara. Tapi ketika mereka bersama-sama bekerja sama untuk menghadapi musuh, mereka menghadapi kemenangan.
Kita belajar dari Barak, dia punya kerendahan hati. Dia seorang yang rendah hati. Meskipun dia seorang laki-laki, tapi dia tahu Deborah adalah orang yang hebat. Dia ajak Deborah untuk bersama-sama memimpin perang, dan kita melihat dalam kerendahan hatinya Allah memberkati. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga harus belajar untuk kerjasama. Banyak hal yang bisa kita lakukan bekerja sama. Ya, meskipun misalnya kita seorang laki-laki, jangan katakan, oh aku nggak mau kerjasama dengan perempuan, dia kan cewek, dia lemah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan juga yang cewek jangan bilang, oh aku nggak mau berteman sama dia, dia kan cowok. Tidak bisa ya. Laki-laki dan perempuan harus sama-sama bisa bekerja sama. Demikian juga milikilah kerendahan hati, karena Tuhan sayang dan senang kepada orang yang rendah hati. Ketika kita rendah hati di dalam mengikut Tuhan, iman kita itu juga berguna untuk pertumbuhan iman kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2a. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Yuk sekali lagi kita sama-sama baca. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dihafal ya adik-adik ya. Firman Tuhan sampai di sini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kepada kami bagaimana Tuhan yang luar biasa bisa memakai siapa saja sebagai alat di tangan Tuhan, dan juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kami belajar dari seorang perempuan yang berani bernama Deborah. Dia sungguh luar biasa, bersama dengan Barak menghadapi musuh, tidak takut, dan Tuhan memberkati mereka, memberikan kemenangan. Tuhan, biarlah Engkau menolong supaya kami juga bisa memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, dan sesama kami mau bekerja sama dan juga saling menolong satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.